Universitas Bina Nusantara, jurusan Hubungan Internasional. Hari ini kita akan memberikan informasi tentang penyadapan telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta para menteri yang dilakukan oleh Badan Intelijen dari Australia. Oke, selamat menyaksikan. Dadah! Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Maka dari itu, Australia adalah negara tetangga yang paling dekat yang berada di daerah timur dari Indonesia. Hal ini tentu menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang cukup panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dengan Australia tidak terlepas dari konflik. Beberapa contoh konflik yang terjadi antara lain, ikut campurnya Australia ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, ketika terjadinya pemisahan Timor Timur, dan juga kasus yang belum lama ini terjadi, yaitu penyadapan telepon seluler Presiden yang saat itu sedang menjabat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beserta para menteri yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia. Beberapa petinggi negara yang pada saat itu disadap telepon selulernya adalah Presiden SBY, istri Presiden yaitu Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono, Yusuf Kala, Jubir Urusan Luar Negeri Dino Patijalal, Jubir Urusan Dalam Negeri Andi Malaranggeng, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo Adi, Menteri BUMN Sofyan Jalil, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hai, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa Australia menyadap Indonesia. Menurut Komisi 3 DPR Republik Indonesia, yaitu Bambang Susatyo, Australia menyadap Indonesia dikarenakan karena Australia merupakan satpam penjaga kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Jika kita menarik benang merah hubungan antara Indonesia dan Australia, serta hubungan Indonesia dengan Amerika, dapat kita ketahui hubungan Indonesia dengan Australia menaruh banyak kecurigaan terhadap negara-negara di Asia, terutama terhadap negara Indonesia. Sedangkan hubungan dengan Indonesia dengan Amerika Serikat dapat kita ketahui bahwa Amerika Serikat sangat alergi terhadap terorisme. Kita ketahui dari beberapa berita di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika, yaitu penyadapan terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya, serta para menteri, yaitu Menteri BUMN serta Menteri Sekretaris Negara. Untuk apa Australia menyadap Indonesia? Seperti yang kita tahu ada beberapa faktor. Seperti faktor pertama, Australia takut akan perkembangan Indonesia dikarenakan Australia banyak mengekspor barang ke Indonesia, sehingga jika Indonesia berkembang itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Australia. Faktor kedua adalah penyadapan terhadap Ibu Ani Yudhoyono dikarenakan beliau adalah orang kepercayaan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu Ani Yudhoyono juga berperan dalam mengatur kabinet kerja pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, serta mengatur pemerintahan negara Republik Indonesia pada masa itu. Bagaimana cara menyelesaikan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia? Meskipun berbagai pihak menuntut pemerintah Indonesia untuk keras dan tegas dalam menghadapi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia untuk memberikan efek jera, akan tetapi tidak semua jalan permusuhan yang diperlihatkan Indonesia. Masih ada melalui jalan diplomasi lewat program lain. Perlu diketahui bahwa ada upaya non-politik dari sektor strategis lain yang ternyata masih diupayakan oleh Indonesia
untuk memastikan tali kerjasama kedua negara tidak serta-merta terputus, meski ada ketegangan diplomatik yang dinyatakan paling buruk sepanjang 14 tahun terakhir. Di tengah seruan pemutusan hubungan diplomatik selama klarifikasi kasus tengah berjalan, Indonesia melalui Wakil Presiden Budiono menyambut peluang kerjasama baru melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang ditawarkan Australia, yaitu dengan pembentukan Pusat Studi Australia Indonesia di Monash University yang melibatkan 3 universitas besar di Australia, yaitu Australian National University, Monash University, dan Melbourne University. Program ini dirancang oleh Australia untuk memperbanyak Indonesian di sana. Hal lain yang perlu diperhatikan Indonesia dan Australia dalam mencegah gejolak politik antara kedua negara ini adalah sistem komunikasi internasionalnya. Sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Australia akan selalu berhubungan satu sama lain. Komunikasi internasional berdasarkan perspektif diplomasi adalah komunikasi internasional yang dilakukan oleh kelompok kecil antara pejabat tinggi negara yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, mengatasi salah pengertian atau pertentangan, serta bertujuan untuk mengurangi konflik. Kalau Indonesia dapat menjaga sistem komunikasi mereka dengan baik, tentu permasalahan yang dapat memicu konflik antara kedua negara ini bisa diminimalisir serta menstabilkan kondisi politik internasionalnya. Karena bagaimanapun, Indonesia dan Australia sebagai negara bertetangga mengharuskan serangkaian kompromi tetap diupayakan di antara mereka. Jadi dari kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus memperbaiki dan memperketat sistem keamanan dan juga komunikasi. Karena Indonesia dengan Australia memiliki hubungan antar negara yang dekat, sehingga mereka tidak mungkin memutuskan hubungan komunikasi antara satu sama dengan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa ya video kita di subscribe dan di like. Bye! Introduction juga. Enggak, kenalan dulu. Kelompok 6. Enggak, kenalan dulu. Kita tuh di sini mau ngerjain video project. Bikin Caca ke depanin deh, Cak. behind the scenes-nya juga ya. Iya ntar, gue mau ngaca. Ribet pisan. Dari kita naik mobil. Tuh kan dia nanya lagi. Udah ya. Satu, dua, tiga. Balik lagi sih sama